Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adhanallahu wa iyyakum minan nar. Ikhwanu fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, nikmat yang sangat besar Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat diutusnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nikmat diturunkannya Al-Qur'an. Maka ini adalah nikmat dari nikmat-nikmat yang sangat besar. Ketika seseorang sudah berada di atas Islam, maka kewajiban baginya adalah menjaga nikmat itu, menunaikan konsekuensi daripada keislaman itu, agar seseorang menjadi seorang hamba yang benar-benar melaksanakan keislaman dalam perjalanan kehidupan, sehingga keislamannya bukan hanya sekedar penampakan, bukan hanya sekedar pengakuan dengan lisan-lisannya saja. Taib, ikhwanu fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan ingat para ulama bagaimana kondisi mereka agar mereka berada di atas kebaikan. Mereka senantiasa berusaha untuk melakukan suatu perkara yang dengannya mereka dapat istiqomah dalam hal-hal yang menjadi sebab ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang menjadi sebab berat timbangan amal kebaikannya di negeri akhirat, dan mereka senantiasa berpaling dari hal-hal yang menjadi sebab kesempatan, waktu dan umur dan seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan menjadi sesuatu yang sia-sia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Al-Adabul Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan kita masih di dalam bab yang ke-26. Apa itu judulnya? Bab silaturahmi atau silaturahim? Ada yang bilang silaturahmi, ada yang bilang silaturahim. Silaturahim itu kembali kepada bahasa tersendiri, silaturahmi juga kembali kepada bahasa tersendiri. Kalau silaturahim kembali kepada bahasa Arabnya, silaturahmi ini kembali kepada bahasa kita, bahasa Indonesia. Jadi dua-duanya bisa dipakai. Cuman untuk silaturahim ini sudah menjadi kebiasaan menjadi bahasa pasarannya di tempat kita. Taib, ada juga bahasa daerah kita yang mungkin sudah terkenal di sana. Sudah terkenal, sudah mau masuk menjadi bahasa pasaran. Apalagi di penjual-penjualnya. Biasanya kalau antum ke sana teriak, ada yang menggunakan bahasa Bugis. Apa dia bilang biasanya?
Apa itu biasa kalimatnya, bahasanya? Hah? Para penjual-penjual yang ada di sana itu sudah menggunakan bahasa Bugis juga di sana. Iya. Murah. Iya. Masempo. Ya, antum sering dengar itu. Orang-orang di sana sudah menggunakan kalimat itu. Akhirnya banyak juga orang-orang di sana sudah menggunakan kalimat itu. Iya, menjual dagangannya kalau ketemu orang Indonesia tidak peduli dia dari wilayah mana, dari arah barat, wilayah selatan, wilayah tengah, semuanya dipanggil dengan menawarkan barangan masempo. Iya. Taib, itulah bahasa. Taib khanu fi din azza wa jalla. Taib babu silaturahim. Ya. Kemarin berapa hadis? Satu hadis. Baik, sekarang kita masuk pada dalam hadis yang setelahnya. Qala rahimahullah, kata beliau yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Qala haddatsana Ismail ibn Abi Uwais. Qala haddatsani Sulaiman ibn Bilal an Muawiyah bin Abi Muzarrad an Sa'id ibn Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala khalaqallahu azza wa jalla khalqa falamma faragha minhu qamatir rahim. Iya. Faqal mah qalat hadha maqamul a'idi bik min al-qati'ah qal ala tardain an asila man wasalat. Iya. Wa qata'a man qata'ak qalat bala ya rabbi qal fadhalika lak. Thumma qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Iqra'u in syi'tum fal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Baik, kata beliau telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abi Uwais. Iya. Kemudian Ismail bin Abi Uwais mengatakan qal, kata beliau, haddatsani, telah menceritakan kepadaku Sulaiman bin Bilal. Iya. An Muawiyah, dari Muawiyah ibn Abi Muzarrad. Iya. An Sa'id ibn Yasar, dari Sa'id ibn Yasar. Iya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tadi disebutkan di antara rawi yang menyebutkan an Muawiyah bin Abi Muzarrad atau Mujarrad bi harfil zai. Iya, huruf zai. Ini juga huruf-huruf yang hendaknya diperhatikan. Kadang antara harful jim, iya, dan huruf az-zayu. Ini namanya huruf az-zayu, bukan huruf za. Za itu kalau sudah berharokat fathah. Iya. Namanya sendiri adalah huruf az-zayu. Iya. Jangan sampai tertukar cara membacanya. Baik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah luli. Lah, kenapa? Hah? Kenapa anna Rasulullah? Ya? Kenapa lah? Kenapa nasab? Ya, ada harfu nasab. Iya. Karena ada saudaranya si Inna. Iya, yaitu Anna. Jadi Anna itu saudaranya Inna. Iya. Inna dengan Anna itu sama dari sisi makna. Dari sisi mana sama? Iya. Tapi perbedaannya apa? Kalau Inna fi awalil jumlah, dia terdapat di awal sebuah kalimat, di awal, tidak didahului oleh sebuah kata. Itu penggunaannya inna. Kalau didahului oleh sebuah kata, maka tidak menggunakan inna, tapi menggunakan anna. Nih, menggunakan anna. Jadi inna ini punya saudara-saudara, bukan cuma kita punya saudara-saudara. Iya. Di antara saudaranya inna siapa? Selain anna,
Anna sudah. Lain lagi. Yang lain? Hah? Kenapa? Inna saudaranya inni. Inni ya inna itu karena dia bertemu dengan apa? Inna plus ana. Iya. Inna ditambah dengan ana sama dengan inni. Iya kan? Jadi kalau ini bukan saudaranya inna, memang inna sendiri yang bersambung dengan apa? Dengan ana. Maka di sini ya-nya apa? Ya apa namanya? Ya mutakallim. Karena ada mutakallim, ada mukhatab, ada ghaib. Ya mutakallim, mutakallimah, kemudian mukhatab, mukhatabah, kemudian ghaib, ghaibah. Iya atau tidak? Apa di antara saudaranya yang bentuknya harapan? Ya. Harapan itu li tashbih ya. Ya. Ada namanya laita. Laita dengan la'alla. Dua-duanya sama bentuknya harapan. Ya, harapan. Cuman perbedaannya antara laita dengan la'alla, kalau laita itu harapan yang tidak mungkin. Iya. Tapi kalau la'alla itu harapan yang memungkinkan terjadi. Iya. Kalau la'alla itu sesuatu yang memungkinkan terjadi. Iya. Misalnya seorang mengatakan la'allallaha yahfadzuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjagamu. Iya. Itu kalau penggunaannya la'alla. Tapi kalau penggunaannya dengan laita itu sesuatu yang mustahil. Iya, sebagai contoh misalnya laita sababa a'idun. Seandainya masa muda itu akan kembali lagi. Seorang yang sudah berlalu masa mudanya, iya, dia berharap masa mudanya kembali, bisa atau tidak? Tidak bisa kembali. Bukan bertambah muda tapi bertambah tua. Iya sang guru, tambah tua, bukan tambah muda. Iya, cuman merasa muda. Iya. Baik. Dan sebagaimana dan selainnya dari teman-temannya atau saudara-saudaranya, Inna punya saudara-saudara, Kana punya saudara-saudara. Ya, kita juga punya saudara. Ya, kalau bukan saudara kandung, ya mungkin saudara sesama kaum muslimin. Taib. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah huha. Kenapa? Hah? Kenapa? Hah? Rasulullah hu atau ha? Kenapa? Seorang yang di dalam membaca itu dia harus punya alasan. Kenapa hu, kenapa ha, kenapa hi, itu harus ada alasan. Itu dalam bahasa Arab itu seperti itu, harus ada alasannya. Kenapa di dhammah, kenapa di fathah, kenapa di kasrah? Harus ada alasannya. Sekarang apa alasannya antum di sini? Ya. Anna Rasulullah kenapa hi? Hah? Apa? Mudhafun ilaih. Mana mudhafnya? Kalau mudhafun ilaih kan harus ada mudhafnya. Berarti Rasulullah. Ya. Sallallahu alaihi wasallam ini jumlah apa ini? Jumlah apa ini? Ini disebut dengan jumlah i'tiradiyah, yaitu kalimat sisipan. Kira-kira kalau antum belajar bahasa Indonesia kalimat sisipan. Apa kalimat sisipan itu wajahnya? Kalimat sisipan. Ya. Taib. Qal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalaqallahu azza wa jal khalq. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk. Khalq di sini ada hamzah dengan lam. Iya, sebagian orang menyebut dengan alif lam. Tapi bukan alif lam, tapi hamzah dengan lam, hamzatul wasl. Iya. Falamma faragha, maka tatkala selesai minhu darinya, kembali ke mana? Penciptaan. Iya. Ketika telah selesai penciptaan, qamatir rahim. Iya. Maka rahim ini apa? Kan kita sudah sebutkan silaturrahim. Rahim itu apa? Apa itu rahim? Hah?
Apa itu rahim? Kalau antum mengatakan menyambung silaturahim, hah? Hah? Kalau dalam bahasa kita silaturahmi, apa itu silaturahmi? Hah? Ya pokoknya silaturahmi. Silaturahim ya silaturahim. Iya. Silaturahim itu maknanya adalah kekerabatan. Iya. Jadi kalau seorang mengatakan silaturahim berarti menyambung kekerabatan. Iya. Ini harus diberikan catatan. Baik, berarti silaturahim menyambung kekerabatan. Taib. Maka makhluk Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim ini, kekerabatan ini makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hanya dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahim. Ya, dan Rasulullah SAW tidak mengabarkan bagaimana bentuknya rahim itu, kekerabatan itu bagaimana bentuknya. Ya. Taib. Maka selesai penciptaan, ya, rahim berdiri. Ya. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala pun, ya, mengatakan mah, ada apa? Ya. Di sebagian riwayat disebutkan si rahim mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang banyaknya manusia yang memutuskan kekerabatan. Ya, hubungan tali kekerabatan. Memutuskan hubungan silaturahim. Baik. Maka dia mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala akan hal tersebut. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan perlindungan. Ya. Allah Subhanahu wa taala pun memberikan perlindungan. Ya. Setelah itu rahim mengatakan, qalat hada maqamul aidi bik minal khati'ah. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepadanya, maka rahim mengatakan, ini adalah tempat perlindungan. Iya. Ini adalah tempat perlindungan. Iya. Perlindungan Allah Subhanahu wa taala, perlindunganmu dari orang-orang yang memutuskan, iya, kekerabatan, hubungan silaturahmi. Qal, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala tardain. Iya, tidakkah engkau ridho an asila man wasalak? Iya, aku menyambung orang yang menyambungmu. Wa qata'a man qata'ak, dan saya memutus orang yang memutuskanmu. Orang yang Allah Subhanahu wa taala sambung, mananya adalah orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakatun fi umrihi wa rizqihi wa hayatihi wa ghairihi. Keberkahan berkaitan dengan umurnya, berkah dalam rezekinya, berkah dalam kehidupannya, dan mendapatkan keberkahan dari berbagai sisi. Ini orang-orang yang menyambung hubungan silaturahmi. Dan kemarin atau pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kita sudah menyebutkan orang-orang yang wajib kita tunaikan apa? Ya, kita sambung hubungan silaturahmi dengan mereka. Ya. Ada yang hukumnya wajib dan ada hukumnya sunnah. Ya. Disambung hubungan silaturahmi dengan mereka. Taib. Kemarin sudah kita sebutkan siapa-siapa saja yang wajib, ya, untuk ditunaikan silaturahmi ini. Taib. Maka keutamaan sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Ya. Sehingga ia akan mendapatkan kedamaian, ketentraman dalam perjalanan kehidupan dunia, apalagi dalam perjalanan kehidupan akhirat. Maka ini adalah kenikmatan tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba. Wa qata'a man qata'ak, dan saya akan memutus orang yang memutuskanmu. Sehingga hilang nilai-nilai keberkahannya. Sehingga kadang sebagian orang dia mendapatkan sesuatu dari perkara dunia yang dia inginkan, tapi dia selalu merasa sempit. Dia selalu merasa sempit. Karena fa innallahu ma'isyatan dangka, karena baginya adalah kehidupan yang sempit. Sempit bukan artinya dia tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal.
Atau tidak mendapatkan rezeki, boleh jadi dia mendapatkan rezeki yang luas, mendapatkan perbendaharaan dunia, tapi karena hilangnya nilai keberkahannya, itulah yang membuat kesempitan pada dirinya. Orang-orang yang jauh dari nilai-nilai keberkahan, maka kehidupannya senantiasa diiringi dengan berbagai hal yang menjadi sebab apa? Kegelisahan. Dia akan senantiasa berada di atas apa? Gundah gulana. Dia akan berada di atas kesedihan. Maka ini adalah perkara dari perkara-perkara yang akan menimpa orang-orang yang memutuskan hubungan tali kekerabatan, hubungan silaturahmi. Maka ini adalah dosa dari dosa-dosa yang sangat besar. Taib. Maka Allah Subhanahu wa taala menawarkan perkara ini. Qalat, maka si Rahim mengatakan bala ya Rabb. Maka Rahim menerima apa yang telah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau ridha? Apabila saya menyambung orang yang menyambungmu dan saya memutus orang yang memutuskanmu. Maka si Rahim pun menerimanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qal fadzalika laki. Maka ini adalah untukmu. Tsumma qal Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iqra'u, bacalah oleh kalian in syi'tum, jika kalian mau. Bacalah oleh kalian jika kalian mau. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Muhammad ayat yang ke-22. Surah Muhammad ayat yang ke-22. Fa la asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini, maka apakah kiranya jika engkau berkuasa, jika seseorang mendapatkan kedudukan di tengah-tengah manusia, mendapatkan jabatan, apakah yang di bawah, yang menengah, dan terus sampai ke atas, apakah ketika engkau mendapatkan kekuasaan, engkau berpaling? Karena kadang ketika seseorang mendapatkan sesuatu dari perkara dunia, mereka terpalingkan dari nilai-nilai keimanan. Dia berpaling dari nilai-nilai keimanan. Ini adalah perkara dari perkara-perkara yang banyak terjadi. Orang-orang yang tadinya Masya Allah datang ke masjid, rajin ibadah, rajin berdoa, ketika dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya, banyak dari mereka apa? Berpaling dari nilai-nilai keimanan menuju kepada cinta dunia. Allah memberikan rizki, tapi bukan disyukuri, tapi malah dikufuri. Maka ini adalah perkara dari perkara-perkara yang sangat mengerikan. Kemudian antufsidu fil ard. Kemudian setelah dia berpaling dari nilai-nilai keimanan, berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, ini kadang-kadang orang-orang kalau sudah mendapatkan dunia, sudah merasa hebat, sudah merasa hebat, sehingga kadang merendahkan yang lain, melakukan kerusakan di muka bumi, melakukan tindakan sewenang-wenang. Ini kan banyak terjadi orang-orang yang seperti ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan, ternyata tidak sedikit dari mereka khianat terhadap amanah yang telah diamanahkan kepadanya. Khianat terhadap amanah yang diamanahkan kepadanya. Dan ini adalah perkara yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa tuqati'u arhamakum. Dan engkau memutuskan tali kekerabatan. Kadang sebagian orang kalau sudah memiliki kedudukan, kadang saudaranya saya tidak diakui. Ada saudaranya dari kampung tidak diakui, bukan itu keluargaku. Lebih ngeri lagi kalau orang tuanya tidak diakui. Nah, ini terjadi ada yang di antara mereka yang tidak mengakui bahwasanya itu adalah orang tuanya. Ini adalah perkara dari perkara-perkara yang mengerikan.
Ketika dia mendapatkan perkara dunia, terpalingkan dari nilai keimanan, sehingga ia pun melakukan kerusakan-kerusakan yang sangat besar, memutuskan tali kekerabatan. Ya. Antum boleh jadi ya, di masa-masa sekarang mungkin mendapatkan keluasan rezeki. Ya. Tapi ketika diberikan tambahan keluasan rezeki, ya, kita harus khawatir jangan sampai kita terpalingkan dari nilai-nilai keimanan. Ya. Karena yang namanya dunia itu adalah perkara yang selalu diingatkan oleh Rasulullah SAW. Ittaqud dunya, takutlah kalian kepada dunia. Ya. Karena dunia itu adalah perkara yang hijau ranum, yang membuat ya, orang-orang terlena dengannya, ya, yang membuat orang-orang terpana dengan kehidupan dunia, ya, yang membuat manusia berpaling dari apa? Berpaling dari keimanan, dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena dunia. Ya. Oleh kalau sudah diperhadapkan dengan harta, wa tuhibbunal mala hubban jamma, kecintaan kalian terhadap harta dengan kecintaan yang berlebihan, yang membuat seseorang terlalaikan dari melakukan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang sebagian orang ya, hadir di majelis ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, tekun, rajin mencatat, rajin menghafal, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perbendaharaan harta. Ya. Kemudian Allah berikan kelapangan. Ya. Dia minta pekerjaan, Allah berikan keluasan dalam pekerjaan. Ya. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan, ya, dia berpaling dari perkara yang sangat agung, bentuk kesyukuran yang sangat besar, yaitu majelis ilmu agama. Ya, dulunya dia getol dengan ilmu agama, tapi ketika Allah ya, berikan anugerah dari perkara dunia, ternyata perkara dunia yang Allah berikan tidak menjadi sebab ia semakin dekat dengan Allah, tapi membuat ia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah pernah sebutkan syarat kesyukuran itu ada berapa? Nah, syarat kesyukuran sudah pernah disebutkan. Nika lupai. Ya. Apa itu? Nah, apa? Nah? Ayyahmadallah bilisanih, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, dengan kalimat kesyukuran yang dengannya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ajaran bagaimana ucapan kalimat kesyukuran itu. Apa? Alhamdulillah. Kemudian fabiqalbi, dengan hatinya dia mengakui nikmat tersebut datangnya dari Allah, keutamaan dari Allah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan nikmat agar yang diberikan nikmat ingat kepada si pemberi nikmat. Ya. Kemudian syarat yang ketiga apa? Ayyaja'ala nikmat Allah liyuqarriba ilaihi, menjadikan nikmat sebagai sarana untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang berkaitan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sudahkah kita benar-benar menjadikan hal tersebut sebagai sarana untuk semakin dekat dengan Allah? Ini kan pertanyaan yang harus kita tanyakan untuk diri kita sendiri. Kita tidak usah tunjuk si fulan, si alan, fulana. Tidak. Kita tunjuk diri kita sendiri. Seluruh nikmat yang Allah berikan, sudahkah kita jadikan sebagai sarana untuk semakin dekat dengan Allah? Ya. Dan ini yang paling berat. Ya. Karena itu Allah sebutkan dalam Al-Quran apa? Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Kebanyakan dari mereka hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah. Kebanyakan dari mereka hanya sekedar mengakui nikmat datang dari Allah, keutamaan dari Allah. Namun mereka tidak menjadikan nikmat sebagai sarana untuk semakin dekat dengan Allah. Dapat nikmat alhamdulillah, dapat lagi alhamdulillah. Dia tahu itu datangnya dari Allah, karena seluruh nikmat itu datangnya dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Nikmat apa saja yang datang pada kalian, semuanya datangnya dari mana? Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nikmat, saya kira kalau nikmat itu sudah luas ya, antum tahu sendiri tentang nikmat Allah. Tidak perlu lagi dijelaskan nikmat itu. Ya. Kita saja yang mengingatnya. Seluruh nikmat yang ada pada diri kita, sudahkah kita jadikan sebagai sarana untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Itu yang harus selalu kita ingat. Ya, jangan sampai ada di antara nikmat yang kita tidak menjadikannya sebagai sarana untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat,
setiap kenikmatan itu pasti ditanya. Ya, lihat di akhir surah At-Takatsur. Bunyinya apa yang terakhir? Ayat yang terakhir surah At-Takatsur. Tsumma, ayo ayat yang terakhir. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Lihat di sini. Nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat-nikmat yang kita bersenang-senang dengannya, semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus diperhatikan berkaitan dengan nikmat. Jangan sampai ada nikmat yang belum kita syukuri. Iya. Baik. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang terakhir. Sudah tidak ada jamnya di sana. Hadis yang terakhir di bab ini. Berarti hadis yang keberapa di bab ini? Hadis yang ketiga. Taib qala rahimahullah, kata beliau yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Ini keutamaan orang-orang yang berada di atas ilmu ya. Ketika ada tulisan-tulisan mereka dari sebuah buku, banyak sekali orang yang mendoakannya. Orang yang membaca lagi rahimahullah, 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 masyaallah. Taib qala hadatsana al-Humaidi. Iya. Telah menceritakan kepada kami Humaidi. Dan dia menyatakan qala haddatsana Sufyan, telah mengabarkan kepada kami Sufyan an Abi Sa'id, dari Abu Sa'id, an Muhammad bin Abi Musa, dari Muhammad bin Abi Musa, an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Qal, beliau menyebutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil. Dia wala tubadzir tabdzira. Dia. Beliau menyebutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-26. Ya. Wa atidal qurba haqqah. Ya. Maka berikanlah dza qurba, yaitu karib kerabat, hak mereka. Ya. Kemudian setelah itu baru wal miskin, orang-orang miskin, kemudian yang ketiga wa ibnas sabil, orang yang melakukan perjalanan. Orang yang melakukan perjalanan. Maka yang pertama adalah karib kerabat. Kemudian setelah tertunaikan haknya karib kerabat, baru orang-orang miskin dan ibnas sabil. Iya. Qal, kata beliau, bada famarahu bi aujab. Nih, bi aujabil huquq. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala memulai perintahnya dengan yang paling wajib. Hak-hak yang paling wajib, ya, kemudian yang wajib setelahnya. Iya. Wadallahu ala afdhalil a'mal idza kana 'indahu syai'un. Iya. Dan menunjukkan apa? Atas amalan yang paling afdal apabila dia memiliki sesuatu. Artinya apa? Iya. Dianjurkan seseorang itu ketika memiliki harta agar dia menyambung hubungan silaturahmi. Karena menyambung hubungan silaturahmi ada yang hanya sekedar membawa badan, ada hubungan silaturahmi yang dengan membawa harta. Dan di sini diingatkan kalau seorang punya harta jangan sampai lupa, ya, ketika mendapatkan nikmat dari Allah dia lupa terhadap karib kerabatnya. Karena kadang sebagian orang kalau sudah dapat sesuatu dia sudah lupa, ya, lupa dengan karib kerabatnya, ya. Bahkan terhadap keluarganya pun kadang ada di antara mereka yang melupakan keluarganya, ya. Kadang sebagian orang kalau terhadap orang-orang miskin kadang terlalu mudah dia kasih kepada orang-orang miskin, tapi kepada keluarganya dia pelit. Ini kadang terjadi. Ini kan terbalik. Padahal orang yang paling berhak adalah keluarganya. Orang yang paling berhak, ya, anaknya, istrinya, mereka adalah orang yang paling berhak berkaitan dengan apa yang dimiliki. Ya. Setelah keluarganya kepada karib kerabatnya, orang yang terdekat setelahnya, mereka yang paling berhak. Ya. Setelah mereka baru keluar orang-orang miskin, ibnu sabil. Ya. Jangan terbalik. Ya. Dia mengeluarkan hartanya terhadap orang-orang miskin, sementara istri dan anak-anaknya terlantar. Ya. Maka ini adalah perkara yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena berkaitan dengan nafkah, ya, ini kewajiban siapa? Kewajiban kepala rumah tangga. Rasulullah SAW mengingatkan peringatan, kafa bil mar'i ithman
Ayyudayya ma yakut. Cukuplah seseorang itu dikatakan pendosa tatkala dia menelantarkan orang-orang yang nafkahnya berada di atas tanggung jawabnya. Ya. Karena seseorang yang memiliki tanggung jawab, dia harus memenuhi tanggung jawabnya, tidak boleh menelantarkannya. Ya. Jangan sampai dia menunaikan suatu ibadah, tapi bersama dengan itu dia melakukan penelantaran. Seperti orang-orang yang telah memiliki biaya misalnya untuk menunaikan ibadah haji, untuk menunaikan ibadah umroh, dia sudah punya biayanya. Biaya tiketnya, biaya perjalanannya, biaya tatkala ia berada di sana. Tapi tatkala dia hanya memiliki biaya ini, dia tidak memiliki biaya untuk keluarga yang ditinggalkannya, maka dianggap sebagai orang yang belum memiliki kemampuan. Dianggap sebagai orang-orang yang belum memiliki kemampuan. Jangan sampai dia melakukan ibadah, dia gandengkan dengan kezaliman terhadap keluarga. Karena amalan, dari amalan kebaikan ini dapat habis disebabkan karena kezaliman. Dan ini adalah perkara yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai seseorang ingin melakukan ibadah besar kemudian melantarkan keluarganya. Karena kadang ada di antara mereka ingin melakukan ibadah umroh, ingin melakukan ibadah haji, sudah tidak peduli. Apalagi apabila dia melakukan ibadah haji itu tujuannya agar mendapatkan, sebelum disebutkan namanya ada H di depannya. Ada H di depannya. Sudah tidak peduli lagi, mengutang sana sini. Kadang keluarga ditinggalkan dalam kondisi terlantar. Yang lebih ngeri lagi, ketika ditanya bagaimana dengan keluargamu yang kau tinggalkan, keluargaku saya titipkan kepada Allah dan Rasulnya. Mengerikan ya. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tanggung jawab ini harus dipenuhi. Maka yang paling pertama adalah berkaitan dengan kerabat. Kerabat. Dan ingat, ketika seseorang mendapatkan karunia harta, ini diingatkan agar jangan lupa akan kewajibannya. Apalagi kalau hartanya itu telah mencapai nisab kewajiban zakat. Seorang pedagang, dia memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat perdagangannya. Zakat perdagangannya, urud at-tijarah. Berkaitan dengan urud at-tijarah, ini kan kembali kepada dua hal. Ukurannya kembali kepada emas dan perak. Dan dianjurkan untuk para pedagang mengambil dari nilai yang termurah di antara keduanya. Kalau yang termurah adalah perak, maka perak yang digunakan. Kalau antara emas dan perak ternyata emas lebih murah, maka kembali kepada emas. Kembali kepada emas. Sekarang misalnya harga perak harganya adalah 20.000. Berapa harga perak sekarang? 1 gramnya? Berapa perak? 20.000 itu sudah mahal ya? 20.000. 20.000 kali 595 berapa? Ayo hitung. Itu ada kemarin orang Indonesia yang dia hitung jajan begini-begini ya. Cepat hitungannya. Berapa? 20.000 hari ini berapa? 14.000? 11.400 kali 595. 6.700.000 sudah ada kewajibannya. Jadi berkaitan dengan zakatnya itu ikut mana yang termurah di antara keduanya. Dan zakat itu sebenarnya tidak mahal ya. Misalnya dari 10 juta 2,5%-nya berapa? Hah? Berapa 10 juta 2,5%-nya? Hah? 250.000. Itu pun setahun sekali. Pelitnya minta ampun. Padahal cuma setahun sekali. Banyak dari para pedagang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Pedagang pulsa, pedagang pakaian, pedagang songko, pedagang herbal. Dan ingat ya, yang dikeluarkan itu adalah mingkimati, berkaitan dengan nilainya, bukan barangnya. Jangan sampai nanti penjual herbal keluarkan madunya. Yang dikeluarkan adalah nilainya. Penjual pakaian, demikian juga pedagang-pedagang pulsa, demikian juga pedagang-pedagang yang lainnya.
Ya. Dan ini adalah perkara yang hendaknya diperhatikan. Ketika seorang punya harta, maka ingat, ya, keluarkan zakat wajibnya, kemudian dia berusaha untuk mengeluarkan zakat sunnahnya. Zakat sunnah itu biasa disebut dengan apa? Disebut dengan sedekah. Ya. Taib. Belum lagi zakat-zakat yang lainnya, zakat pertanian, iya kan? Kalau zakat pertanian, iya. Ini kapan dikeluarkan? Yaum hasadi. Ya. Dia dikeluarkan ketika dipanen. Ketika dipanen. Dan untuk zakat pertanian itu ada ketentuannya. Ya. Yang pertama adalah al-khub. Dia adalah bentuknya biji-bijian, kemudian thamar, buah-buah. Ya. Kemudian kalau dia sesuatu yang dimakan, kemudian yudakhar. Dia bisa disimpan lama tanpa bahan-bahan tertentu, tanpa bahan pengawet, bukan di kulkas, bukan dengan obat-obatan. Ya. Jadi syarat yang terakhir dia adalah suatu, ya, benda yang bisa disimpan lama. Kalau beras bisa disimpan lama atau tidak? Bisa disimpan lama. Berarti ada kewajiban zakat atau tidak pada beras? Ada kewajiban zakat. Iya. Kalau pada sayur ada kewajiban zakat? Tidak ada. Sayur tidak bisa disimpan lama, akan busuk. Iya. Pepaya, petani pepaya ada kewajiban zakatnya? Tidak bisa. Iya. Jadi seperti itu ya. Dia buah dan biji-bijian yang dimakan dan bisa disimpan lama, ya, tanpa bahan pengawet. Maka ini ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Tapi masih ada ya potongannya, tapi waktunya kayaknya sudah, ya, habis. Ya, nah karena tahu Makassar cap pun nih, la busumi. Ya. Tapi siapa yang mau ditanya? Ya Sogir, kalau mana? Mana bu catatannya? Ya, tabeknya jangan lupa. Mana ini? Tadi kita sebutkan tentang silaturahim. Apa itu ar-rahim? Apa itu ar-rahim, itu artinya apa? Apa ar-rahim? Kekerabatan. Baik, masya Allah. Barakallahu fiik. Zadakallahu ilman. Anta, mana catatannya? Pas sini. Nah, ya. Ini yang di depan ini. Ya, antum. Mana tadi? Taib, kama hadisan Qur'an? Taib. Haditsain. Man sahabi? Man sahabi al-hadits al-awwal? Fahim soal? Man? Hadits al-awwal. Anta mutakid? Mutakid dijawabi? Yakin tidak dengan jawabannya? Tadi dicatat tak di sini? Mana catatannya? Yang mana ini? Ini hadis kedua. Mana hadis yang pertama? Mana itu?
Ini yang tadi. Catatan baru sampai di mana? Sampai di sini. Siapa yang pertama? Sahabatnya siapa? Ya? Hah? Siapa tadi yang disebutkan? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Siapa namanya Abu Hurairah? Abdurrahman Ad-Dausi, Abdurrahman ibn Sahar Ad-Dausi Al-Yamani. Baik. Ini kali ya. Itu yang di belakang tuh, di sini. Ayo surah. Mulai dari sini sampai Taib. Al-hadits tsani man sahabi? Hadis yang kedua. Man sahibul hadits tsani? Ibnu Abbas. Masmu Ibnu Abbas. Fahimta soal? Ya. Masmu Ibnu Abbas. Nah, man? Masmu? Abdullah atau Abdullah? Abdullah. Oh iya. Ya, Hasan, barakallah. Perhatikan cara membaca ya. Iya. Karena lam sebelumnya di dhammah, maka lamnya harus dibaca tebal. Iya. Kalau sebelum lam di fathah, maka lamnya dibaca. Lamnya sebelumnya di fathah, dibaca apa? Dibaca tebal. Sebelum lam di kasrah, maka dibaca tipis. Ini perhatikan. Ya, seperti huruf ra. Ini lam ya. Kalau lam itu di antara sifatnya apa? Apa di antara sifatnya lam? Sifat lam. Apa sifatnya lam? Bainiyah. Apa bainiyah? Baina itu baina syiddati war rakhawah. Ya tidak huruf lam. Kalau syiddah, apa itu syiddah? Manu jaroyan syaut. Yaitu apa? Tertahannya aliran suara dalam menyebut huruf. Ya. Kalau ar-rakhawah apa? Jaroyanun nafas, jaroyanis saut inda nutqi bil harf. Mengalirnya suara ketika menyebut huruf. Ya. Adapun lam memiliki sifat bainiyah. Baina syiddati war rakhawah. Sebagian tertahan, sebagian mengalir. Dia pertengahan. Ini salah satu dari sifatnya huruf lam. Jadi bukan cuma kita punya sifat, huruf-huruf semuanya itu punya sifat. Ya. Ini pelajaran yang banyak ditinggalkan. Makharijul huruf dan sifat huruf. Ini yang paling banyak ditinggalkan. Karena itu biasanya seorang yang belajar mengaji, yang sudah bisa mengaji, dia belajar apa? Tahsinul qiraah. Tahsinul qiraah langsung masuk pada pembahasan hukum-hukum. Ya tidak? Langsung bahas hukum nun, sukun dan tanwin. Ya. Pembahasan tentang makharij dengan sifat ini pelajaran yang selalu ditinggal. Kenapa? Kalau belajarnya terlalu lama belajar sifat dan makharij. Ya. Maunya sebagian orang apa? Mau yang instan-instan saja, mau cepat. Ya, yang instan itu biasanya kurang bagus ya, instan-instan. Antum sekarang makanan yang instan misalnya. Iya, dan seterusnya. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada seluruh rakyat Indonesia, demikian juga kepada pemerintahnya, demikian juga kepada kaum muslimin dimanapun berada. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan mereka bersatu padu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala,
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan mereka semua istiqomah di atas kebaikan sampai datangnya kematian. Amin. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.